Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video kami Mulyadin The Channel. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai kisi-kisi soal ujian sekolah untuk mata pelajaran IPS terpadu. Pada beberapa hari yang lalu, para guru khususnya tim MGMP telah membuat soal untuk soal yang akan diujikan pada ujian sekolah khususnya untuk wilayah Kabupaten Konawe Utara. Oleh karena itu, kami sebagai guru IPS terpadu dalam hal ini ingin memberikan sedikit kontribusi atau ingin sharing informasi mengenai soal-soal atau kisi-kisi soal yang akan muncul nanti pada soal ujian sekolah. Tentunya ini bukan bocoran soal, ini hanya sekedar prediksi tentang soal apa yang akan muncul pada saat ujian nanti, berdasarkan kisi-kisi yang telah dibagikan oleh tim MGMP khususnya untuk mata pelajaran IPS terpadu. Oke, pada layar telah kami tampilkan mengenai kisi-kisi. Silakan bisa dibaca mulai dari jenis mata pelajaran, kurikulum alokasi, jumlah soal. Untuk kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013. Jadi buku IPS yang ada di sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 itu bisa menjadi rujukan kita untuk membahas soal-soal nanti. Kemudian alokasi waktunya yaitu 120 menit dengan jumlah soal 45 yang dibagi dalam bentuk soalnya 40 nomor pilihan ganda dan 5 nomor soal esai atau uraian. Oke. Kemudian kita melangkah ke kompetensi yang diujikan. Kompetensi yang diujikan ini silakan Bapak Ibu atau adik-adik sekalian baca. Kemudian materinya yaitu mengenai kondisi geografis dengan aktivitas manusia. Untuk level kognitif, untuk soal yang pertama yaitu C1, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Indikator soal yang akan diujikan yaitu siswa dapat mengidentifikasi aktivitas manusia sesuai dengan kondisi lingkungannya. Oke, mari kita bahas soal yang pertama. Pada materi kondisi geografis telah kita pelajari yaitu bahwa keadaan alam Indonesia itu terbagi antara keadaan alam fisik dan keadaan iklim. Di situ juga ada keadaan flora dan faunanya serta kondisi permukaan atau bentuk muka bumi. Dari sekian materi yang ada pada materi kondisi geografis, ini yang ditanyakan adalah bagaimana kita diminta untuk mengidentifikasi aktivitas atau kegiatan manusia sesuai dengan kondisi di mana dia tinggal. Lingkungan atau kondisi lingkungan yang dimaksud di sini adalah kondisi geografisnya. Berarti kondisi gambaran bentuk keadaan lingkungan tersebut. Contoh, kita sudah belajar yaitu dataran rendah, ada dataran tinggi, ada gunung, ada pegunungan, ada bukit, ada perbukitan. Setiap daerah ini memiliki kondisinya masing-masing yang berpengaruh terhadap aktivitas manusia. Contohnya misalnya di dataran rendah ada pantai. Orang yang tinggal di sekitar pantai dominan masyarakatnya yaitu berprofesi sebagai nelayan karena pantai memiliki banyak sumber daya yaitu berupa hasil-hasil laut yang dapat digunakan oleh manusia di sekitar itu untuk misalnya memenuhi kebutuhannya, baik bisa digunakan untuk keperluan sendiri atau bisa juga digunakan sebagai komoditas barang yang bisa diperjualbelikan sehingga dapat mendapatkan keuntungan. Selanjutnya di daerah dataran tinggi dengan keadaan alam dengan suhu udaranya tersebut sangat cocok untuk menanam berbagai jenis tanaman dan perkebunan.
Sehingga kebanyakan mayoritas penduduknya yaitu mereka berkebun atau bercocok tanam. Dari contoh tersebut dapat kita mengambil kesimpulan bahwa di sini nanti siswa kita akan berusaha untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan. Misalnya manusia yang tinggal di sekitar daerah dataran rendah, profesi masyarakatnya, dan seterusnya. Dari situ mulai sedikit ada gambaran soal-soal yang kemudian harus kita ajarkan kepada siswa kita supaya mereka lebih memahami bagaimana cara mengidentifikasi aktivitas manusia yang dikaitkan dengan kondisi di mana dia tinggal atau lingkungannya. Selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Soal nomor 2 materinya adalah letak geografis Indonesia. Tingkat kesulitan soalnya masih C1, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Indikator soalnya siswa dapat mengidentifikasi letak geografis Indonesia. Indonesia secara geografis langsung saja terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benua ini yang dimaksud yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudra yang dimaksud adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Tentu saja secara geografis dan secara juga yang lain yaitu astronomis maupun geologis, kita juga harus menjelaskan kepada siswa kita untuk menambah pengetahuan mereka. Namun untuk soal nomor 2 ini kita tekankan bagi mereka untuk sudah menguasai letak Indonesia secara geografis, yaitu tadi di antara 2 benua dan 2 samudra. Selanjutnya soal nomor 3. Materinya yaitu mengenai peta. Kemudian di sini tingkat kesulitan soal C3, menghitung aplikasi. Siswa dapat indikatornya siswa dapat menghitung skala peta. Skala peta yaitu perbandingan peta di antara jarak yang sebenarnya dengan jarak yang ada pada peta. Tentu saja kita mungkin sudah membuat atau sudah pernah menugaskan siswa kita untuk membuat peta, entah itu peta Indonesia atau peta benua. Selain skala peta, tentu saja ada komponen-komponen peta yang lainnya, mulai dari judul, kemudian ada lettering, ada legenda, ada insert, ada sumber peta, ada keterangan dan lain sebagainya. Salah satunya adalah skala peta. Skala peta ini tentu saja jika soalnya berupa hitungan, maka kita harus mengajarkan kepada siswa kita bagaimana cara menghitung jarak sebenarnya pada peta, jarak sebenarnya dan kemudian jarak yang ada pada peta. Itu dulu. Misalkan ada di soal 1:1000. Itu artinya apa? Artinya adalah 1 cm pada peta sama dengan 1000 cm pada jarak yang sebenarnya. Tentu ini harus dibahas juga secara lebih rinci, lebih jelas, karena siswa kita akan diajar untuk menghitung. Menghitung. Jadi mereka harus dilatih untuk menghitung hitungan matematika, dalam hal ini menghitung perbandingan atau skala. Selanjutnya soal berikutnya itu nomor 4. Materinya berupa interaksi sosial. Dalam hal ini tingkat kesulitannya adalah C1, pengetahuan dan pemahaman. Indikator soalnya siswa dapat memahami pengertian interaksi sosial. Jadi kita harus mengajarkan kepada siswa kita yaitu apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Atau bisa juga disebut interaksi adalah hubungan aksi dan reaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya. Kuncinya adalah ada hubungan, ada pengertian yang di situ dimulai dengan kata hubungan, baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Itu secara definisi.
Tetapi jika kita ingin melangkah lebih jauh lagi, ingin menjelaskan, dapat kita tambahkan dengan apa sih syarat terjadinya interaksi sosial? Ya, syarat terjadinya interaksi sosial yang pertama dilakukan oleh minimal 2 orang. Jadi tidak boleh 1 orang saja, harus 2 orang atau lebih agar terjadi interaksi sosial. Kemudian memiliki tempat di mana terjadinya interaksi sosial tersebut. Kemudian ketiga, memiliki tujuan. Apa tujuannya terjadi interaksi sosial tersebut? Kemudian memiliki alat atau komunikasi. Itu. Kemudian itu tadi ciri-ciri interaksi sosial ya yang saya mau jelaskan. Kemudian kalau syarat terjadi interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama adalah adanya kontak sosial dan adanya komunikasi atau bahasa. Kontak sosial ini terbagi juga 2, ada primer, ada sekunder. Kontak sosial primer artinya kontak sosial yang dilakukan secara langsung, secara langsung bertatap muka misalnya, tanpa adanya perantara. Sedangkan kalau yang sekunder itu ada perantara, misalnya melalui telepon, surat menyurat, WA dan lain sebagainya. Itu artinya kontak sosialnya terjadi secara sekunder. Kemudian komunikasi, yaitu bahasa. Bahasa ini ada 2, ada bahasa verbal, ada non-verbal. Bisa melalui bahasa yang menggunakan kata-kata, bisa juga menggunakan bahasa yang menggunakan kode atau sandi. Kedua ini harus terpenuhi supaya sesuatu aktivitas itu dikatakan terjadi interaksi sosial. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Materinya, kemudian tingkat kesulitan soalnya masih C1, pengetahuan dan pemahaman. Indikatornya, siswa dapat memberi contoh bentuk interaksi sosial dan proses disosiatif, bentuk pertentangan atau konflik. Jadi di sini kita diminta untuk memberikan contoh seperti apa sih interaksi sosial yang sifatnya disosiatif. Bentuk interaksi sosial ini ada 2, yaitu disosiatif dan asosiatif. Disosiatif yaitu suatu proses interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Perpecahan, perceraian, perpisahan, itu disosiatif. Sedangkan lawannya adalah asosiatif, yaitu suatu proses kegiatan interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan. Dalam soal ini yang diminta adalah yang disosiatif, yang berupa misalnya konflik atau pertentangan. Jadi kita diminta atau siswa diminta untuk memberikan contohnya. Misalnya apa? Misalnya tawuran antar sekolah atau antar suku, antar golongan. Itu adalah contoh yang disosiatif. Misalnya tidak saling menegur. Itu juga termasuk salah satu contoh yang disosiatif, yang mengarah kepada perpecahan, perceraian dan perpisahan. Itu segala bentuk konflik yang mengarah ke dalam hal situ, kalau hal perceraian itu, maka itulah yang disebut dengan disosiatif. Ada banyak contohnya di masyarakat, bisa kita jelaskan atau sebutkan satu persatu kepada anak didik kita. Selanjutnya yaitu soal nomor